Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok yang beranggotakan Ahmada Gianti Aurelvi, Anggis Agustina, Eva Nur Padilah Supendi, dan Intan Nur Ajijah. Kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah farmakologi dengan tema toksokinetika dan toksodinamika. Mekanisme kerja zat toksik melewati suatu rantai reaksi. Mekanisme kerja suatu zat terhadap suatu organ sasaran pada umumnya melewati suatu rantai reaksi yang dapat dibedakan menjadi 3 fase utama. Yang pertama, fase eksposisi, yaitu bahan kimia di ambien yang meliputi gas atau uap, debu, kabut, dan fume. Yang kedua, fase toksokinetik, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan yang terakhir, fase toksodinamik, yaitu interaksi antara tokson dengan reseptor dalam organ. Pengertian toksokinetika. Fase toksokinetik bersama bagian prosesnya yaitu transport atau absorpsi, distribusi, ekskresi, dan penyimpanan, dan perubahan kimiawi metabolik biotransformasi sangat turut menentukan daya kerja zat. Interaksi semacam ini akan menyebabkan naik atau turunnya konsentrasi zat dalam plasma atau menyebabkan bertambah lama atau bertambah singkatnya obat atau zat ada dalam organisme. Berbagai zat, mulai dari zat kimia biasa sampai obat-obatan, bahkan komponen makanan. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah perpindahan atau masuknya zat beracun dari tempat pemberian atau aplikasi ke dalam sistemik atau peredaran darah. Faktor yang mempengaruhi kemudahan absorpsi suatu bahan yaitu yang pertama, mekanisme paparan ke target sistem organ. Yang kedua, sifat fisik dan kimia bahan. Yang ketiga, konsentrasi bahan. Apa itu distribusi? Distribusi adalah proses penyebaran racun dari tempat absorpsi ke seluruh tubuh untuk menimbulkan efek toksik yang sistemik, yaitu zat toksik harus dapat menembus sel tempat absorpsi atau membran sel dan masuk ke dalam saluran sistemik. Faktor yang mempengaruhi proses distribusi diantaranya yang pertama, aliran darah. Yang kedua, permeabilitas kapiler. Yang ketiga, kekuatan pengikatan dari zat kimia ke darah atau jaringan protein. Yang keempat, solubilitas relatif dari molekul zat kimia. Apa itu metabolisme? Nah, jalur metabolisme ada 2. Yang pertama ada reaksi transformasi dan yang kedua ada reaksi konjugasi. Metabolisme merupakan reaksi perubahan suatu senyawa kimia atau xenobiotik dalam jaringan biologi yang dikatalisis oleh enzim menjadi metabolitnya. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran xenobiotik dari dalam tubuh. Toksikan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk asalnya, metabolit dan konjugat. Jalur ekskresi ada 4. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada usus, yang ketiga ada paru-paru, dan yang terakhir ada kulit. Nah, media ekskresi ada 4 juga. Yang pertama ada urin, yang kedua ada feses, yang ketiga udara pernapasan, dan yang terakhir ada keringat. Toksodinamika. Fase toksodinamik meliputi interaksi antara molekul zat racun dan tempat kerja spesifik yaitu reseptor. Konsentrasi zat aktif pada tempat sasaran menentukan kekuatan efek biologi yang dihasilkan. Jika konsentrasi zat aktif pada jaringan tertentu tinggi, maka berarti dengan sendirinya berlaku sebagai tempat sasaran yang sebenarnya, yaitu tempat zat bekerja. Pada umumnya ditemukan konsentrasi zat aktif yang tinggi dalam hati dan ginjal, karena di sini zat itu dimetabolisme dan diekskresi. Mekanismenya yang pertama, ikatan dengan sistem enzim, yang kedua, inhibisi transport oksigen, yang
Yang ketiga, gangguan fungsi umum dari sel. Yang keempat, gangguan sintesa DNA-RNA atau mutagenik karsinogenik. Yang kelima, teratogenik. Yang keenam, reaksi hipersensitivitas. Yang ketujuh, mekanis. Yang kedelapan, penimbunan di organ tertentu dan lain-lain. Efek yang pertama akut kronik, yang kedua lokal sistemik, yang ketiga reversible ataupun irreversible, yang keempat segera atau tertunda, yang kelima perubahan morfologi, fungsi, biokimiawi. Adapun organ targetnya, yang pertama hepatotoksik, yang kedua nefrotoksik, yang ketiga neurotoksik, yang keempat hematotoksik, yang kelima pulmotoksik, dan lain-lain. Selama fase toksodinamika. Maksudnya beberapa racun bersama-sama yang cara kerjanya sangat berbeda satu dari yang lainnya. Seringkali mempertinggi risiko karena dengan kerja zat yang satu tidak jarang kemampuan pertahanan tubuh berkurang, hingga daya tahan tubuh terhadap racun lainnya juga berkurang. Contoh dalam hal ini terutama pada kerja karsinogenik dan mutagenik, karena biasanya jika dua karsinogen atau dua mutagen bekerja akan terjadi sumasi atau penjumlahan. Dari kerja kedua zat tersebut, juga kontak sebelumnya dengan zat karsinogen atau mutagen patut diperhitungkan. Sumasi kerja dapat pula terjadi pada kerusakan kronis yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, interaksi toksodinamika. Penggolongan interaksi toksidinamik dari zat aktif biologi dapat digunakan untuk mengenal dan mengatasi persoalan yang timbul akibat pemakaian kombinasi beberapa zat. Pada kombinasi dua zat dapat terjadi kemungkinan berikut. 1. Kombinasi suatu zat aktif A dengan zat B yang tak aktif, akan tetapi dapat mengubah kerja zat A. 2. Kombinasi dua zat, yang keduanya aktif. Salah satu pengobatan. 1. Parasetamol atau acetaminophenone. Toksik, mual dan muntah, anoreksia, kehilangan nafsu makan, pembesaran liver, gejala awal gagal hati, jaundice, kekuningan pada sklera kulit. Antidotum acetylcysteine. 2. Obat opioid narkotik toksik. Depresi pernapasan, pupil mata mengecil, mual, muntah, perubahan detak jantung. Antidotum nalokson. Efek toksik organofosfat. Keracunan organofosfat pestisida toksik. Ansietas, pusing, sakit kepala, mual, muntah, diare, lemah otot, dan fasikulasi dapat timbul dan berkendang flasid, paralisis, gemas. Antidotum atrafin. Sekian dan terima kasih.